tiupkan kepada suatu Fatihah kita dan sertakan dengan nafas bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan kita hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan, dan Allah bertujuan menciptakan manusia itu adalah untuk menjadi manusia yang beribadah kepadanya, jadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, Allah tidak biarkan manusia, tetapi Allah berikan petunjuknya berupa Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Allah memberikan petunjuknya dengan juga diberikan contoh mempraktekannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik yaitu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja kita juga ingin mempedomani Al-Quran dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup ini memberikan hal yang simple, sederhana. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang tentunya adalah yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Bukan yang banyak merepotkan, bukan yang banyak bikin riweuh, bukan yang banyak bikin kerusakan, bukan yang banyak bikin percekcokan dan perselisihan, permusuhan, tapi manusia yang banyak memberi manfaat dengan manusia yang lain. Juga manusia yang disebut sebagai manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan soleh atau baik amalnya. Khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Dan tentunya kita bertanya, yang banyak manfaatnya, yang soleh, yang baik itu yang seperti apa? Maka Rasulullah menegaskan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian semua adalah yang banyak belajar baca Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu saja kita termasuk mudah-mudahan dijadikan orang yang gemar belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dimulai dari proses membaca, kemudian memahami, kemudian kita nanti mengamalkan sesuai dengan yang kita pahami, sesuai dengan yang kita baca. Kemudian kita mengamalkannya sampai ke tingkat mampu menganalisis, mampu berkreasi sehingga berbuat baik dihasilkan dari perbuatan yang dinikmati, benar-benar difikirkan, menjadi orang yang ulil albab, yang dia selalu berzikir kepada Allah dalam berbagai keadaan. Dia selalu berpikir tentang ciptaan Allah dan dia juga selalu berikhtiar maksimal sehingga dari mulutnya akan keluar Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbana, ternyata yang Engkau ciptakan semuanya juga indah, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Dan subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Neraka itu diperuntukkan bagi orang yang tidak bersyukur, yaitu orang yang kufur, yang tidak berterima kasih atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bersyukur, yang berterima kasih, Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum. Dan siapa yang tidak bersyukur, yang luput, yang kufur, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
Itulah yang diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca-Manik Kota Bandung, alhamdulillah hadir depan kiri dan kanannya kosong. Dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, juga udara di Kota Bandung dalam keadaan yang sejuk ya, dan matahari belum menampakkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan Bapak Ibu, mohon maaf ya, hari-hari ini sedang banyak terdengar klakrok di masjid ya, termasuk yang adzan, yang iqamat juga, yang imam, ada yang sedang pilek ya, ada yang sedang batuk. Karena memang perubahan cuaca ini di bulan September ini dari musim penghujan akan menuju terbalik ya, dari musim kemarau akan menuju musim penghujan. Jadi siap-siap barber Bu ya. Oktober, November, Desember, nah, gitu ya. Siap-siap curah hujan bakal banyak. Dan tentunya kita sekalian berharap Allah memberikan yang terbaik, penuh keberkahan dari hidup ini, keberkahan dari ilmunya, keberkahan dari umurnya, keberkahan dari amalnya, keberkahan dari rezekinya, keberkahan dari punya pasangan hidup, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya keturunan, dan keberkahan dari apapun yang ada di dunia, kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, insya Allah. Dan bersama kita hadir juga dari Saung Tahfidz Al-Quran yang ada di berbagai penjuru ya, insya Allah. Dari Sumedang ada hadir Eis Yuliati bersama keluarga di Saung Tahfidz Al-Quran Sumedang. Kemudian dari Kanoman Cirebon ada hadir Teh Irin Apriani di Saung Tahfidz Al-Quran Cirebon Kanoman. Kemudian dari Saung Tahfidz Al-Quran di Kasepuhan Cirebon ada hadir Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Dari Bandung hadir Kang Indra Gunadi di Radio Kilait FM Bandung bersama keluarga dan keluarga besar Radio Kilait FM Bandung. Kemudian dari ini Sukaraja Tasikmalaya di daerah Tanjung Jaya hadir di Saung Hafidz Al-Quran istilahnya Tanjung Jaya ya, bersama ibunda tercinta dan keluarga besarnya. Kemudian dari Bojong Soang Kota Bandung ya hadir Saung Hafidz Al-Quran Bojong Soang Kota Bandung Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Mudah-mudahan yang tidak hadir, yang saat ini tidak langsung menyimak, bisa menyimaknya dari nanti rekamannya melalui Cinten TV di channel YouTube. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat, dan pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Ankabut, akhir surat Al-Ankabut mulai ayat ke-56 ya. Surat Al-Ankabut mulai ayat ke-56, insya Allah kita akan baca sampai dengan akhir surat sebanyak 14 ayat. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul mauti summa ilaina turja'un.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
Sadaqallahul Azim. Amin. Allahumma 14 ayat sudah kita baca dari akhir surat Al-An'am, surat tentang laba-laba yang Allah berikan pemisalan kepada kita dan sudah kita pahami sebelum ini bahwa laba-laba itu membuat sarang. Dan sarang laba-laba itu ternyata setelah dia bikin, dia pun tak mampu untuk menjaganya ketika ada yang menyerang, ya, atau ada gangguan. Nah, itu perumpamaan bagi manusia bahwa kalau dia berlindung bukan kepada Allah, memohon perlindungan bukan kepada Allah, maka rapuhnya itu seperti rapuhnya sarang laba-laba. Ya, ulang guling, guling gasahan, tebisa itu, tebisa iya, minta tolong bukan kepada Allah, dia akan makin rapuh. Tapi kalau dia dalam berbagai apapun masalah di dunia ini dan dia ketika meminta perlindungan hanya kepada Allah, maka itulah sebenar-benarnya kekuatan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau meminta perlindungan jangan kepada yang lain, mintalah perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada presiden pun kalau presidennya udah diturunkan, dioyak-oyak, tuh bisa nanaun ya tadi na pembela mati-matian ayeuna mah siap-siap diborgol namanya. Kenapa minta perlindungan kepada selain Allah, nah maka akan terjadi sebuah petaka bagi dirinya karena bagi dirinya sendiri kalau dia biasa atau dia mampu melindungi orang lain tetapi bukan karena Allah maka dia itu sebenarnya sedang bermain-main dengan setan ya, artinya menjadi koncone atau bolone setan atau bolone iblisnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Bolo tenaun pada dek balad, balad, konco, kancanya, mitra, bermitra dengan setan. Ya. Jadi kalau mau bermitra, mohon perlindungan, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berinteraksi, saling tolong menolong. Jadi kalau dengan manusia bukan memohon perlindungan, tapi tolong menolong. Ya. Di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong menolongnya dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, di pagi hari ini kita lanjutkan baca terjemah tafsir Ibnu Katsir yang merupakan alat bantu bagi kita untuk memahami apa yang sudah kita baca ini. Ya. Mari kita mulai baca dari mulai ayat ke-56 surat Al-Ankabut. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab, dan sesungguhnya jahanam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, rasakanlah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Jadi pembalasan itu sebenarnya bukan dari Allah, tetapi dari apa yang sudah kamu kerjakan. Akibat perbuatanmu, maka itu akan mendapatkan azab. Jadi bagi orang yang menantang. Tapi bagi orang yang zalim, orang yang sempat kufur ataupun tidak berterima kasih, tidak bersyukur ataupun kafir, tetapi dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum matinya, maka dia akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang taat terus atau yang dolim terus? Kadang-kadang taat, kadang-kadang dolim mendolimi diri sendiri. Makanya Nabi Adam memberikan
kepada kita, contoh teladannya berupa doa yang insya Allah kita hafal. Rabbana dolamna angkusana. Jadi diri sendiri yang berbuat dolim itu ya. Angkusana, dirinya sendiri. Wa ilam tampilana ya. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau saja engkau tidak mengampuni kedolimanku, kalau saja engkau tidak mengampura, maka aku masuk orang-orang yang penghuni neraka jahanam. Khasirin itu adalah rugi itu adalah cilaka itu adalah jahanam. Ya. Apakah di dunia ada neraka jahanam? Biasa nama sok aya ngomong asadina neraka urang mah di dunia teh rumah tangga teh asadina neraka pisan katenangan. Itu adalah akibat perbuatan dirimu sendiri. Umumnya orang-orang yang di rumah tangganya merasa gerah, merasa tidak nyaman, itu karena kurang ibadah, karena tidak tahu ilmunya, tidak pernah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membaca Al-Qur'an, tidak pernah mengikuti contoh teladan Rasul, makanya rariweuh. Jadi lamun ayeuna anu cerai terus alhamdulillah abdi mah cerai baik mah mungkin lamun baik mah cerai. Ya gitu. Jadi lamun aya randa bangga, alhamdulillah cerainya baik mah mungkin lamun baik mah da moal cerai. Ya. Terus cek duda, oh sayang kan cerainya baik, mal mungkin cerai baik, dan lu baik mah pasti mau cerai. Ya, namun lelaki, lu terbaik mah, lu baik mah mau cerai. Dina butuhna anu baik, oke pasti mana nama nambahan istri gitu. Kalau yang pemajikan anu alus, ya ngandain alus, naon susah nanya, ada menang lebih kaopat, hari wani. Ya pakai ariwani atau bapak ibu dan kawani mah wiji gesieun ibunya wiji pemajikan gesieun cukup mau gesieun oh juga itu dia ditanya ke mana ke balong kan gitunya padahal di balong trek bobogohan jeung hayam itu ya. Masya Allah. Jadi ketika kita menghadapi pemahaman kita tentang ayat bahwa azab itu adalah ditimpakan oleh Allah, sebenarnya itu Allah sudah berikan kebebasan kepada kita. Kalau mau selamat ini jalannya, kalau mau tidak selamat alias kena azab, hasirin ini jalannya. Sudah diberikan kebebasan dan Allah sudah berikan bekal kepada kita, diilhamkan kepada qalbu kita, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Dari itu yuk kita rekan dari dalam qalbu supaya ke arah kecenderungan bertakwa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah perlindungan dan juga ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, urusan rezeki jangan takut. Burung piit wae nu tara tanur tara macul. Sok aya burung piit tanur macul. Nah, tapi rezeki ada dari mana? Dari petani yang sudah nanam, kemudian begitu rek panen nu ngasaan piit heula ibu heula. Burung pipit duluan makan ya, curug. Nah, burung pipit makan hasil panen dari petani. Ketika petani diambil panenannya oleh burung pipit ngambek entong dan mau karung burung pipit mahnya paling ngambilnya ke satu kecuk nah satu gitu ya ya maling negara diarantepkeun punya maling aspal maling semen anu nyieun jalan teu baraleh diarantepkeun we punya dipake ngadurukan teh hareupeun barham deui nah teh ngadurukan guna rokok nya diarantepkeun nya mata kada mejehna di negeri urang rada hese cageunnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Itu dari ayat 52, 53, 54, 55. Itu iktibar kepada kita. Yuk dari ayat 56-nya apa yang terjadi di sini. Hai hamba-hambaku yang beriman. Ini dari ayat 55 tadi, ayat 53 sampai 55 diberitahu tentang bagaimana sebenarnya posisi kita kalau kita mendapatkan rasa syukur, kalau kita mendapatkan atau melakukan sesuatu yang tidak bersyukur. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka beribadahlah kepadaku saja. Itu kata Allah. Jangan meminta perlindungan kepada yang lain. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati.
kemudian hanya kepada kami lah kamu dikembalikan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi kan berturut-turut di sana innalillahi-nya namanya Bu Ija. Kemudian kamari innalillahi deui. Tos sarepuh ibunya, tos dipunut hiji-hiji. Kali giliran ibu-ibu mencannya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Dan berapa banyak binatang dan yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak Ibu, tadi diceritakan burung pipit saja, burung pipit ya, yang pada saatnya dia itu sebenarnya tidak pernah nanam, tapi dia kesaning Allah diberikan kesempatan untuk manen. Itu burung pipit. Jadi lamun ayeuna nu sok hayangna panen unggul tara nanem eta teh sarua jeung malah leuwih atah adol ti manuk piit ya gitu. Jadi kalau kita ingin memakan maka harus menanam itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi burung pipit itu tidak pernah menanam. Tapi jangan lupa, justru Allah memberikan ujian kesabaran kepada petani untuk kalau ada burung pipit ikut makan terus gimana, ambak-ambakan teh. Padahal burung pipit hanya mengambil paling 1 butir 2 butir. Tapi nu maling duit negara, ya maling duit haji, insya Allah diumumkannya mudah-mudahan. Ya, kenapa? Dapat jabatan, dapatnya kedudukan, duit haji dipaling. Padahal itu teh haknya bagi yang akan menunaikan ibadah haji. Ya mudah-mudahan segera diadili dan segera diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya supaya tidak mengganggu ya bagi yang lainnya. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang menyempitkan rezeki baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Tidak memahaminya itu bahasa Sunda nama beleguk. Ya. Jadi jelema beleguk itu nyunyaho pangeranana Allah, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya, tahu bahwa dia diciptakan Allah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah, tapi dia tidak beribadah. Itulah manusia yang beleguk. Nah, beleguk ini di dalam Al-Quran la yaqilun, teu make otak gitu ya, teu mikir, ya, teu make akal. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Jadi Bapak Ibu, dunia ini senda gurau dan main-main. Makanya aya dangdutannya, eta teh senda gurau dan main-main. Tapi kudu eling ke Allah dina waktu na ibadah kudu ibadah. Sok aya nu dangdutan bari mewek. Aya artisna supaya batur simpatinya gitu. Nyanyi teh insyaallah wahai manusia nya siga nu heueuh manehna teh pas waktu salat mangan ke cenah ada gila antos geus ada teh lain salat ngajaran tul we di dinya padahal adzan mah ditahna teh salat jelema kitu nu disebut belagu alias la yaqilun kan sugan kadinya. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan
mempersekutukan Allah, agar mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan agar mereka hidup bersenang-senang dengan kekafirannya, kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Bapak Ibu suka melihat orang yang kena bencana, suka nangis, suka ya Allah, ya Allah, ya Allah kan gitu ya. Ayat ini saya tiga astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ya jalan tuh ya lepas waktu sholat mah. Padahal di waktu Allahu Akbar harusnya lebih menggelegar daripada hanya sekedar topan, badai, petir ataupun gempa bumi. Detik kita mabuk gempa bumi, bencana alam dengan saeutik. Nukeun lagi dengan saeutik. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, maka yang akan kena adalah diri kita dari dunia sampai akhirat. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya merampok. Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Jadi manusia paling durjana, manusia paling durhaka, manusia paling biadab, manusia paling dolim adalah orang yang berbuat kerusakan atau berbuat dolim atau berbuat kafir atau kufur di tanah suci. Makanya di antara sekian banyak manusia, Fir'aun, Namrud, nanauna dosanya dibanding Abu Lahab. Jadi penggede-gedean dosa lamunannya Bapak Ibu Abu Lahab. Disebut penghuni nerakanya juga masih di dunia, masih hidup dua-duanya. Bapak Lahab jeung Ibu Lahab dua-duanya disebut tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran datal habi wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Masih di dunia sudah disebutkan Abu Lahab menjadi penghuni neraka, demikian juga istri Abu Lahab. Siapa istri Abu Lahab? Ibu Lahab ya, saya ibu ya. Siapa istri Abu Lahab? Ummu Jamil. Karena ngarasa panggelisna nya. Ada istri Abu Sufyan siapa Bu? Ibu Sufyan, benar Hindun. Jadi jangan ketukar. Hindun mah istri Abu Sufyan. Harita kegedena kota Mekah. Ari Abu Lahab paman Kangjeng Nabi.